Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Perfect World episode ke-277, yang dimana per cerita sebelumnya Shihao didesak oleh pihak dunia luar maupun keluarga Jin untuk Shihao diserahkan ke pihak dunia luar agar tidak terjadi peperangan di antara mereka. Yang singkat cerita, Jin Taijun dari keluarga Jin memojok keras Shihao untuk mau menyerahkan dirinya kepada pihak dunia luar untuk bisa meraih kedamaian. Yang singkat cerita, Shihao menerima hal itu, tetapi ia tidak menyerah, namun ia akan tetap berjuang berperang sendiri melawan dunia luar. Yang singkat cerita, Shihao pada akhirnya malah ditangkap oleh pihak luar. Sedangkan untuk Penetua Meng yang keluar dari pengasingannya, ia merasa marah dan ia pun mulai bergerak untuk melakukan serangan balik kepada pihak dunia luar. Dan itu merupakan inti cerita per cerita sebelumnya. Dan kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan dengan Penetua Meng yang menggunakan pedang abadinya Shihao untuk menyerang pihak dunia luar. Yang dengan segera Jin Taijun menyuruh kepada Penetua Meng untuk tidak menyerang karena mereka telah membuat perjanjian perdamaian. Jika Penetua Meng menyerang malah akan membuat kekacauan. Tetapi Penetua Meng tidak peduli, yang bahkan aura kekuatan dari Penetua Meng malah membuat Jin Taijun terpental. Salah satu makhluk tertinggi dari dunia luar yang bernama Wu Yao, ia kaget karena Penetua Meng berani untuk memulai peperangan sendirian dengan mereka. Setelahnya pun Penetua Meng mulai bertarung melawan salah satu makhluk tertinggi dari dunia luar. Yang pertarungan mereka didominasikan oleh Penetua Meng, yang bahkan membuat Penetua Meng mampu untuk memojokkan makhluk tertinggi tersebut. Dan sedangkan untuk Shihao, ia sendiri telah ditangkap oleh pihak dunia luar yang membuat Shihao tak tersadarkan diri. Sedangkan untuk Cipu yang melihat kekuatan dari Penetua Meng, ia dibuat kagum dengan kekuatan Penetua Meng karena kekuatan dari Penetua Meng yang sangat tinggi, yang bahkan Cipu menganggap Penetua Meng telah melampaui banyak makhluk dari Nine Heaven dan juga Ten Earth. Tetapi karena di sini Cipu menganggap mereka telah berhasil untuk mendapatkan Shihao dan tidak perlu menghabiskan banyak waktu dalam permasalahan ini, Cipu pun memberikan peningkatan kepada Li Shang berupa Li Shang dipinjamkan harta Tungku Raja Merah. Yang kemunculan dari Tungku Raja Merah ini seketika membuat Jin Taijun kaget karena Tungku itu menurut sejarah memiliki kekuatan yang sangat besar, karena Tungku itu dulunya mampu untuk memberikan luka kepada sosok dari makhluk Kaisar Abadi. Berkat bantuan dari Cipu membuat Li Shang merasa percaya diri dalam pertarungan menghadapi Penetua Meng. Tetapi di sana Penetua Meng tidak peduli dengan rencana pihak dunia luar. Penetua Meng langsung saja maju menyerang Li Shang kembali. Yang dengan menggunakan pedang abadi, Penetua Meng pada akhirnya mampu untuk mengalahkan Li Shang. Hal ini pun membuat Cipu tidak bisa lagi untuk meremehkan Penetua Meng, dan di sini Cipu berniat untuk langsung turun tangan sendiri membereskan masalah dari Penetua Meng. Setelahnya Tungku Kaisar Merah aktif, yang lalu di sana muncul bayangan sosok dari Kaisar Abadi era dulu yang berasal dari Nine Heaven dan juga Ten Earth. Yang di sana Penetua Meng hendak untuk menyegel zombie dari Kaisar Abadi tersebut. Yang di sana juga Shoyu ternyata mengenali Kaisar Abadi tersebut yang berasal dari leluhurnya. Yang di sana ia merasa sangat kesal karena pihak dunia luar telah memanfaatkan mayat leluhur mereka untuk jadikan senjata hidup menggunakan Tungku Kaisar Merah tersebut. Dan tidak hanya Shoyu yang menyadarinya, tetapi pihak dari Imperial Pest lainnya mereka juga menyadarinya, dan mereka juga tidak terima dengan hal ini. Mereka pun mencoba untuk membangunkan zombie Kaisar itu dengan mereka meneriakinya, yang dimana teriakan dari mereka semua ternyata mampu didengar oleh kesadaran yang tersisa pada tubuh dari mayat Kaisar itu, yang bahkan membuat ia sempat untuk melawan kendali dari Tungku Kaisar Merah.
Di sana pun Penetua Meng juga ikut membantu membangunkan Kaisar Zombie tersebut menggunakan pedang abadi dengan menyerang tungku Kaisar Merah, yang pada akhirnya setelah tungku Kaisar Merah telah dihancurkan membuat kesadaran dari Kaisar Zombie itu tenang. Yang Kaisar Zombie itu juga melihat Imperial Pest yang merupakan pihaknya dulu, yang membuat Kaisar Zombie itu pun seketika setelahnya pergi, dan perginya ternyata mengarah kepada Shihao. Para pasukan dari pihak Imperial Pest yang melihat perjuangan dari Penetua Meng maupun leluhur mereka dulu, termasuk dengan Shihao sebelumnya, membuat para pasukan dari Imperial Pest mereka merasa tidak terima jika harus membiarkan semua ini berjalan begitu saja tanpa mereka ikut membantu berperang. Hal itu seperti mempermalukan mereka sendiri, dan mereka pun memutuskan ikut mau untuk berperang bersama dengan Penetua Meng. Jin Taijun mencoba untuk mencegah hal ini karena ini tidak sesuai dengan perjanjian perdamaian mereka sebelumnya, yang jika peperangan dimulai maka perjanjian perdamaian itu sama dengan sia-sia. Namun di sana Abadi Wang menghentikan Jin Taijun, dan justru ia menganggap semangat juang dari Imperial Pest yang mau untuk menghadapi dunia luar demi negara mereka tidak patut untuk dihentikan. Yang pihak dari penetua lainnya, mereka juga membiarkan para Imperial Pest untuk bergerak berperang bersama dengan Penetua Meng, yang bahkan para penetua yang berada di ranah dari makhluk tertinggi mereka juga ikut berperang bersama dengan para pasukan Imperial Pest. Pertempuran ini juga dianggap sebagai bentuk dari semangat juang dari Imperial Pest yang harus tetap membara dan tidak mudah loyo seperti sebelumnya mereka menjual Shihao. Pertempuran besar pun terjadi antara pihak pasukan bawah Imperial Pest dan juga pihak dunia luar, dan juga bagian pertempuran dari makhluk tertinggi klan Kaisar dunia luar yang mengincar Penetua Meng. Sedangkan untuk Xiao sendiri, ia tampak sedang dibawa oleh pihak dunia luar menggunakan kereta tahanan mereka. Yang Penetua Meng melihat hal itu membuat Penetua Meng khawatir, dan Penetua Meng mencoba untuk bisa melewati para makhluk tertinggi dunia luar agar bisa menyelamatkan Shihao. Tetapi para makhluk tertinggi ini terlalu merepotkan, membuat Penetua Meng tertahan. Di sana juga Cipu menyadari kalau Penetua Meng berusaha sangat keras untuk menyelamatkan Shihao, yang hal itu membuat Cipu merasa tertarik, yang karena Penetua Meng merupakan makhluk tertinggi tetapi ia begitu sangat peduli dengan Shihao, yang menandakan Shihao sangat penting sekali bagi Penetua Meng. Pada akhirnya Cipu mengambil alih pertempuran dengan Cipu yang turun tangan langsung, yang di sana juga Cipu ia ternyata mengorbankan para pasukannya sendiri untuk dijadikan senjata tombak abadi hitam, yang di sana juga Penetua Meng mengancam kepada Cipu kalau anggota dari klan Kaisar dulu telah banyak mengorbankan dari pihak Imperial Pest, yang maka dari itu Penetua Meng berniat untuk mengambil kepalanya Cipu menjadi kompensasi dari pihak Imperial Pest yang dulu pernah mendapatkan kerugian besar dari klan Kaisar. Setelahnya pertarungan antara Penetua Meng dan juga Cipu dimulai, yang dalam pertarungan itu Cipu menggunakan teknik dari klan Kaisarnya, yaitu berupa teknik manipulasi waktu yang membuat pergerakan dari Penetua Meng melambat, dan di sana juga Cipu merendahkan Penetua Meng dengan mengatakan kalau Penetua Meng sekarang telah terjebak dalam kekuatan manipulasi waktunya, yang dimana hidup dan juga mati Penetua Meng sekarang berada di pilihan Cipu. Tetapi di sana Penetua Meng mampu untuk keluar dari manipulasi waktunya Cipu dengan kekuatan dari pedang abadi, yang membuat Cipu mengalami luka, dan Cipu dibuat sangat kaget karena tak menyangka dirinya sebagai klan Kaisar akan bisa untuk dilukai oleh Nine Heaven dan juga Ten Earth. Di sana Penetua Meng mensampingkan Cipu dan ia berniat untuk menyelamatkan Shihao yang masih terlihat tampak sedang dibawa terbang oleh kereta tahanan dari pihak dunia luar. Tetapi para makhluk tertinggi dari dunia luar mereka semua bekerja sama menahan pergerakan dari Penetua Meng, yang mereka berhasil untuk menahan tubuh dari Penetua Meng, yang membuat Penetua Meng tidak bisa bergerak, dan Shihao pada akhirnya dibawa pergi oleh pihak dunia luar. Dan hal ini seketika membuat Penetua Meng merasa sangat marah, dan Penetua Meng pun langsung ia membangkitkan kekuatan sejatinya,
yang dimana ia menggunakan sebuah harta berupa senjata, yang di sana juga para penetua lainnya dari Imperial Pest mereka mengetahui kalau senjata itu merupakan senjata utama dari penetua Meng sewaktu ia masih muda dan waktu ia ingin untuk menempuh jalur tubuh benih yang sudah lama tidak pernah digunakan, karena senjata panah itu sendiri memiliki konsekuensi dalam penggunaannya karena menggunakan esensi darah dari penetua Meng. Penetua Meng sekarang sudah tidak menahan lagi dengan ia melepaskan dari tembakan panah tersebut yang seketika memberikan efek serangan menyebar ke seluruh dari pihak dunia luar. Yang serangan itu seketika banyak membuat pihak dunia luar kehilangan nyawa mereka. Yang di sana juga pihak teman-temannya Xiahou seperti semut kecil dan juga Qingyi mereka dibuat kaget dengan serangan panah dari penetua Meng yang bahkan mereka menganggap selama ini penetua Meng hanya menggunakan pedang sebagai pertahanan, tetapi jika sudah sangat serius dalam pertarungan ia menyerang menggunakan senjata panah. Setelahnya penetua Meng menargetkan Cipu, yang di sana penetua Meng mengatakan kembali kepada Cipu bahwasanya Cipu harus menggunakan kepalanya sebagai bentuk kompensasi kepada Imperial Pest. Tetapi Cipu ia tidak takut dengan serangan penetua Meng, ia bahkan menganggap serangan penetua Meng tidak akan berefek kepada dirinya, yang dimana ia merupakan klan kaisar yang memiliki sejarah dengan kaisar abadi, yang sekaligus ia juga mengakui walaupun ia tidak memiliki kekuatan murni dari keturunan kaisar abadi, tetapi ia memiliki sebuah kekuatan yang akan mampu untuk melampaui kekuatan dari tubuh penetua Meng yang dianggap sebagai tubuh yang rusak. Yang setelahnya pun mereka melepaskan serangan mereka masing-masing, yang di sana penetua Meng melepaskan serangan panahnya sedangkan Cipu ia melepaskan serangan pamukasnya, yang peraduan dari serangan itu untungnya dimenangkan oleh penetua Meng. Yang membuat serangan Cipu berhasil untuk dilewati, yang sampai membuat anak panah dari penetua Meng melewati kepalanya Cipu. Yang setelahnya penetua Meng ia menangkap Cipu, yang sekaligus juga memperingatkan kepada pihak dunia luar kalau pertempuran ini telah berakhir karena makhluk tertinggi dari klan kaisar mereka telah dilumpuhkan oleh penetua Meng. Para pihak dari Imperial Pest juga yang melihat kemenangan dari penetua Meng, mereka semua dibuat kagum dengan penetua Meng walaupun penetua Meng tidak mampu untuk menyempurnakan dari jalur tubuh benih, tetapi ia masih mampu melewati pertempuran ini dengan mengandalkan kekuatannya sendiri, yang sekaligus juga membuat pihak penetua dari Imperial Pest mereka merasa bangga dengan hal ini karena Imperial Pest bisa memenangkan pertarungan melawan klan kaisar dunia luar. Setelah kemenangan itu penetua Meng kembali untuk mengejar ke arah Xiahou, tetapi di tengah itu tiba-tiba saja gangguan muncul lagi. Yang dimana tiba-tiba saja muncul guncangan kuat, yang guncangan itu dirasakan oleh semua orang di sana, yang Jin Taijun dibuat sangat khawatir dengan guncangan ini karena ia bisa menebak kalau guncangan ini berasal dari makhluk kaisar abadi dunia luar. Yang kemunculan dari kaisar abadi ini membuat Cipu merasa puas dan ia mengancam setelah kaisar abadi mereka muncul maka pihak dari Imperial Pest tidak akan bisa untuk melawan. Tetapi di sana penetua Meng hendak untuk melakukan kesepakatan dari pihak dunia luar lagi, yang dimana di sini penetua Meng akan membebaskan Cipu, tetapi mereka disuruh untuk menyerahkan Xiahou kembali. Tetapi Cipu menjawab bahwasanya sudah tidak ada negosiasi lagi karena Xiahou telah diserahkan oleh leluhur dunia luar. Namun di sana penetua Meng tidak menyerah, ia akan tetap berusaha untuk mengambil Xiahou kembali. Dengan di sini pertama usaha dari penetua Meng tidak akan membebaskan Cipu, dengan penetua Meng mengambil jiwa primordial dari Cipu dan memasukkannya ke dalam tungkunya, yang Cipu dijadikan sebagai sandera juga. Tetapi kaisar abadi di sana menyerang pihak Imperial Pest dengan ia melepaskan dari darah abadinya untuk bisa menghancurkan Imperial Pest. Tetapi di sana penetua Meng mengeluarkan bendera perang abadi, yang bendera perang itu ternyata bisa untuk menyerap darah dari kaisar abadi.
yang membuat efek dari serangan darah abadi itu dapat dinetralisir oleh bendera perang abadi milik Penetua Meng. Dan pihak dunia luar mereka sekarang benar-benar menyerah dalam pertempuran ini, yang membuat pihak dunia luar mereka memutuskan untuk mundur dari pertempuran. Tetapi setelah pertempuran berakhir tanpa Penetua Meng juga yang mengalami luka, yang penetua lainnya langsung khawatir kepada Penetua Meng, tetapi Penetua Meng menjawab kalau ia baik-baik saja. Yang setelahnya Penetua Meng mengajak kepada pihak Imperial Pest untuk mereka juga kembali pulang. Yang di sini juga Penetua Meng ia masih merasa khawatir kepada Shihou karena Shihou masih belum bisa diselamatkan oleh mereka. Tetapi setelahnya cerita bersambung, dan untuk kelanjutan ceritanya kita akan bisa melihat adegan yang memuaskan karena Simba Jin Taijun akan dikasih paham oleh Penetua Meng setelah menjual murid orang lain. Dan untuk kelanjutan cerita tersebut kita akan melanjutkan lagi di minggu depan besok. Dan seperti biasa, Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan dongeng fiksi yang bertujuan sebagai penghibur saja yang berasal dari karangan novel. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!